Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup peternakan Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS lahir akibat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang semakin meningkat. Tujuan dari pembuatan RUU PKS ini menuntut negara menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak dalam kekerasan seksual. Banyak polemik dalam RUU ini sehingga pengesahannya dianggap bukan hal yang diprioritaskan. Banyak pasal-pasal yang ditafsir sehingga menyulitkan masyarakat untuk memahami kemana dari arah RUU ini. Ambiguitas yang ada di dalam RUU ini membuatnya menuai banyak kontra dari masyarakat, mulai dari dianggap RUU pro zina, payung hukum, perlindungan bagi kaum LGBT, hingga RUU yang akan berpotensi mengikis moralitas para generasi penerus bangsa. Ada beberapa polemik dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual. Salah satunya adalah ambiguitas makna dari kekerasan seksual itu sendiri. Terminologi kekerasan seksual terlalu sempit untuk memaknai permasalahan seksualitas di Indonesia. Kekerasan seksual hanya bagian kecil dari lingkup permasalahan seksualitas. Hendaknya menggunakan terminologi lain agar lebih komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan seksualitas di Indonesia. Dalam hukum pidana, delik yang dikenal untuk menamakan suatu tindak pidana adalah terminologi kejahatan, bukan kekerasan. Oleh karena itu, terminologi kejahatan lebih tepat digunakan daripada kekerasan sebagai istilah pokok dalam suatu tindak pidana permasalahan seksual. Perjalanan RUU PKS dimulai pada tahun 2014, di mana RUU ini disusun oleh Komnas Perempuan, FPL, dan LBH APIK. Dan pada tahun 2016, RUU PKS ini telah diserahkan oleh Komnas Perempuan dan FPL kepada pimpinan DPR. Kemudian pada tahun 2017, pimpinan DPR menyerahkan RUU PKS ini ke pemerintah dengan catatan perbaikan. Kemudian pada tahun 2018, RUU ini mulai dirapatkan dengan pakar hukum, sosiologi, dan organisasi besar seperti Muhammadiyah dan PWKI. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi unjuk rasa di depan DPR, MPR terkait pro dan kontra RUU PKS ini. Kemudian pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 2 Juli, RUU PKS ini resmi ditarik dari Prolegnas. Kemudian di tahun yang sama, pada bulan November 2020, RUU PKS ini kembali masuk ke Prolegnas. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS sangat jauh memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang itu sendiri. Salah satunya ialah asas kejelasan rumusan, di mana setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis dalam pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari sistematika penulisan, pilihan kata atau istilah yang digunakan, bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dan multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu, kami juga menemukan adanya terminologi dan definisi yang digunakan masih cacat, bias nilai, dan tidak jelas. Rancangan undang-undang yang tidak memenuhi pembentukan undang-undang yang baik, layakkah menjadi produk hukum? Tindak pidana yang diatur dalam RUU PKS hanyalah kejahatan seksual yang dilakukan secara paksaan. Sedangkan tindakan ataupun penyimpangan seksual yang didasari atas suka sama suka tidak diatur di dalamnya. Penggunaan rumusan pasal dalam RUU PKS ini masih bersifat ambigu dan secara tidak langsung membenarkan tindakan penyimpangan seksual itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan pasal dalam RUU PKS ini masih bersifat multitafsir dan tidak sesuai dengan azas kejelasan umum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ketahanan keluarga ada sebagai solusi untuk menjamin institusi keluarga, menjamin peran aktif pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta menjamin pembangunan ketahanan keluarga yang akan berkorelasi pada pembangunan ketahanan nasional. Di dalam naskah akademik dan RUU ini tidak memberi perhatian untuk mengakomodir institusi keluarga Indonesia yang hidup dengan nilai-nilai konvensional. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual seharusnya memasukkan peran keluarga sebagai langkah awal terjadinya kekerasan seksual,
bukan langsung diserahkan kepada institusi formal yang tidak sepenuhnya berperan. Pandang adat istiadat Minangkabau, khususnya adat Minangkabau yang berpedoman pada adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Ini sangat bertentangan sekali dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dengan adat istiadat Minangkabau. Secara tidak tegas, adat Minangkabau menyatakan ada beberapa poin pada rancangan undang PKS yang multitafsir pada beberapa redaksi tersebut sehingga menyebabkan tidak ada keselarasan antara adat dan rancangan undang tersebut yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau terhadap adat istiadatnya. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara. Maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Di dalam naskah akademik rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, RUU ini seharusnya menjadi payung hukum terhadap pokok-pokok permasalahan kasus kejahatan seksual yang ada di masyarakat, bukan diarahkan menjadi liberalisasi seksual yang tak mengindahkan norma agama dan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian, untuk solusi yang kami inginkan atas penolakan ini dapat berupa pengoptimalisasian aparat penegak hukum seperti melakukan sosialisasi terkait kasus kekerasan seksual, pengoptimalisasian peran keluarga untuk pencegahan perilaku menyimpang, kemudian menanamkan nilai-nilai moralitas kepada masyarakat dalam segala aspek, dan yang terakhir yaitu memuat materi kejahatan kekerasan seksual yang belum diatur ke dalam RUU KUHP. Maka dari itu, kami BEM Unan dan BEM Fakultas menyatakan sikap untuk menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual berdasarkan draft RUU tahun 2017. Menyatakan bahwasanya RUU PKS tidak sejalan dengan falsafah adat Minangkabau, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, serta menyerukan kepada seluruh elemen di Sumatera Barat untuk ikut mengawal RUU PKS ini sampai benar-benar dikeluarkan dari Prolegnas tahun 2021. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Saya, Elvi Deswita, Menteri Perempuan dan Anak BMKM Unan, menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Saya Muhammad Iqbal Nafis, Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, dengan ini menyatakan menolak atas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dikarenakan banyaknya polemik dalam pembahasannya yang belum selesai dan juga dinilai dapat menimbulkan sikap permisif terhadap perilaku menyimpang di masyarakat. Saya Taufik Febrianto, Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, dengan ini menolak revisi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Saya Ganang Farid Prasetyo, Gubernur Fakultas Peternakan Universitas Andalas, mengecam dan menolak keras terciptanya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Saya Aditya Perdana, Pelaksana Tugas Gubernur BEM KMFMIPA Unan, menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Saya Fitra Ramadan, Gubernur BEM KMFW Unan, menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Saya Altarik Fahda Ramadan, Gubernur Fakultas Teknik, menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ataupun RUU PKS. Saya Nanda Satria, Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, dengan ini menyatakan menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sangat bertolak belakang sekali dengan adat istiadat Minangkabau, terutama dalam hal berpakaian. Saya Fitrah Ramadan, Gubernur Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas, dengan ini menyatakan sikap menolak rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS.